Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari saya, Bagus Abdulrahim, dan juga teman saya, Miftah Ramadhani, yang nanti akan membahas presentasinya sendiri. Soalnya saya sama dia itu berpecah bagi dua. Saya membahas tentang ini dan dia membahas tentang ini. Dan kami ingin membahas tentang salah satu tokoh orientalis yang bernama Hamilton Alexander Ruskin Gibbs. Kita buka foldernya, di mana saya simpan, saya cari dulu. Kalau di sini data D, nama aku Bagus, data IAT semester 56, kajian barat. Nah ini dia, ketemu punya kita, makalah kita. Dan juga langsung saja. Nah saya sendiri di sini membahas tentang Hamilton Alexander Ruskin Gibbs, yaitu pemikirannya. Kita langsung buka pemikirannya. Di mana pemikirannya? Sudah kelewat tentunya. Nah, ini dia. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi pemikiran beliau ini ada 4. Yang pertama itu pemikiran beliau tentang Indonesia. Nah ini saya kutip dari paragraf kedua, yaitu Islam di Indonesia terlalu banyak mistisnya daripada secara total terhadap agama. Salah satu mistisme Islam yang masih bisa dikonfirmasi adalah penggunaan nama Muhammad dalam nama-nama orang Indonesia. Nah jadi beliau ini, Hamilton ini, berpikiran bahwasanya orang-orang di Indonesia, baik itu Islam maupun Kristen maupun Hindu, itu sering menggunakan ibaratnya ya nama marga atau nama yang diistimewakan, karena mereka meyakini bahwasanya nama-nama yang mereka gunakan itu mengandung kekuatan mistis, kekuatan supernatural, entah apa itu yang mereka maksud. Namun saya pengalaman Januari 2020 kemarin, saya KKN di Nusa Tenggara Timur, kota Kupang, Kecamatan Selamu. Kan kebanyakan di sana kan orang-orang Muslim seperti Kristen, Protestan, Katolik, Hindu. Islamnya ada tapi sedikit. Nah, entah Islam maupun Islam itu kebanyakan mereka menggunakan nama-nama marga. Misalkan seperti Levu, seperti Lito, dan hal-hal yang sebagainya seperti Nian, Simatupang, Sinaga. Nah, nama-nama marga itu mereka meyakini ada kekuatan mistis di dalamnya. Nah, saya tidak tahu seperti apa. Nah, jadi beliau seperti itu. Namun, beliau tidak menjustifikasi maupun tidak menyalahkan adab mereka. Bukan adab, melainkan adat istiadat mereka itu. Mereka tidak menyalahkannya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, pemikiran Gibbs atau Alexander Ruskin Gibbs tentang Al-Quran. Beliau ini berpendapat bahwasanya Al-Quran itu hanyalah buku yang memuat pidato-pidato Muhammad yang tidak berasal dari Bible atau yang lainnya. Kumpulan pidato tersebut ditulis oleh para pengikutnya yang ia dapat dari berita-berita yang disampaikan oleh Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Nah, jadi inti dari poin nomor 2 ini, beliau menentang Al-Quran karena menurutnya Al-Quran sama seperti majalah-majalah biasa yang kita sering lihat ini. Kenapa? Karena menurut beliau Al-Quran itu diturunkan, disusun berdasarkan kabar-kabar yang ada pada zaman itu, seperti perselisihan, perang, perdagangan, atau hal-hal lain yang dibahas dalam Al-Quran. Beliau menentang itu. Dan juga Al-Quran menurut Alexander Ruskin Gibbs ini disampaikan secara lisan, yang berarti beliau menentang adanya Al-Quran karena hanya disampaikan secara lisan, bukannya lewat tulisan. Nah, jadi begitu untuk poin nomor 2. Lalu untuk poin nomor 3, di sini ada pemikiran Gibbs tentang Rasulullah. Nah, jadi dalam paragraf pertama ini disebut bahwa Rasulullah adalah seseorang yang menderita penyakit epilepsi yang menghasut orang banyak atau social agitator
dan juga beliau adalah seorang proto-Mormon. Nah, untuk proto-Mormon di sini saya tidak mengetahui sama sekali. Namun yang saya tahu, Mormon ini adalah suatu aliran Kristen yang ada di Amerika Serikat. Saya tidak tahu jelasnya apa. Jadi inti dari nomor 3 ini adalah Rasulullah itu sama seperti kita, manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan apa-apa. Dan juga menurutnya beliau bukan seorang nabi, karena beliau itu ya seperti orang biasa yang suka menghasut orang atau orang-orang jahat kebanyakan. Karena saya ini berpikir, kenapa sebegitu teganya Gip ini menjustifikasi Rasulullah itu dengan hasatan yang demikian. Nah, jadi jangan ditiru untuk para penonton yang sedemikian rupa itu. Saya tidak tahu jelasnya apa. Dan juga yang terakhir, pemikiran Gip tentang hadis-hadis Rasulullah. Nah, jadi untuk paragraf pertama ini beliau memiliki pemikiran yang sama dengan Ignaz Goldziher. Nah, seperti yang ketahui, Ignaz Goldziher adalah seorang orientalis pertama yang melakukan kajian tentang hadis. Nah, jadi kita skip ke paragraf ketiga, yaitu Gip menulis bahwasanya hadis hanya merupakan jiplakan dari Rasulullah SAW dan pengikutnya dari ajaran-ajaran Yahudi dan Kristen. Nah, tapi ya saya pikir ya, memang kebanyakan ajaran-ajaran Islam itu dibawa dari Kristen sama Yahudi. Cuman berbeda. Berbedanya kenapa? Berbedanya adalah dari cara pandang orang-orang Arab dahulu memahami ayat-ayat Alkitab misalkan. Dan juga tradisi-tradisi mereka itu juga berbeda sama orang-orang Bani Israel pada zaman dahulu. Nah, jadi karena perbedaan itu menyebabkan Al-Quran itu bersifat otentik, tidak dapat digubah oleh seorang pun. Karena dari pemikiran orang Arab sendiri yang ingatannya kuat dan juga kalau dibilang jujur, ya jujur. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, jadi itu pemikiran beliau. Yang pertama ada pemikiran beliau tentang Indonesia. Yang kedua Islam di Indonesia. Yang kedua ada tentang Al-Quran, tentang Rasulullah, dan juga tentang hadis-hadis Rasulullah. Nah, itu dari saya. Saya lanjutkan ke saudari Miftah Ramadhani, yang mana beliau membahas intinya selain dari pemikiran-pemikiran Alexander Roskin Gibb ini. Nah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Hamilton A.R. Gibb. Nah, nama asli dari Hamilton A.R. Gibb adalah Hamilton Alexander Roskin Gibb. Ia adalah seorang tokoh orientalis Inggris yang lahir di Mesir, tepatnya di daerah Alexandria pada tanggal 2 Januari 1895 dan meninggal pada tanggal 22 Oktober 1971 di Oxford pada usia 76 tahun. Gibb merupakan salah satu tokoh sejarawan Timur Tengah dari Skotlandia dan merupakan tokoh terkemuka di Alexandria pada saat itu. Gibb berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya di Edinburgh University pada tahun 1912 dan menggeluti bidang bahasa-bahasa semiotik seperti bahasa Arab, Ibrani, dan Aram. Lalu kemudian Gibb melanjutkan belajar bahasa Arab di School of Oriental and African Studies di London University dan berhasil memperoleh gelar masternya pada tahun 1922 dengan judul tesis Arab Conquest of Central Asia. Kemudian di sana ia juga berhasil menyelesaikan studi profesornya pada tahun 1930. Meskipun begitu, namun sejak tahun 1921, Gibb telah dipercaya mengajar bahasa Arab di School of Oriental and African Studies.
Lalu kemudian Gibb dinobatkan oleh D.S. Margoliouth sebagai Laudian Professor of Arabic dengan keanggotaannya adalah St. John's College dan Oxford. Nah, kemudian pada saat itu pula Gibb berhasil menerbitkan bukunya yang diberi judul Muhammadanisme yang dipublikasikan pada tahun 1949. Selain itu, Gibb juga dinobatkan sebagai guru besar di Universitas Oxford dan menjadi ketua di Fakultas Saint John hingga tahun 1955. Dan pada tahun 1957, ia diamanati menjadi direktur pusat kajian di Timur Tengah. Adapun mengenai karya-karya Hamilton A. R. Gibb, itu lebih terfokus kepada tradisi Islam dari Nabi Muhammad atau sunnah Nabi yang dianut oleh kaum ortodoks. Karya umum Gibb tentang Islam lebih banyak membahas mengenai hal-hal yang bersifat metafisika seperti kegiatan kesufian dan lain sebagainya. Nah, kemudian karya Gibb ini dapat dikritisi dalam kendala-kendala metafisika yang ia temui, yang menurutnya bahwa kemunduran pemikiran Islam ialah karena menyukai pemikiran-pemikiran sufistik dan mistis. Nah, adapun karya-karya Hamilton A. R. Gibb diantaranya ialah The Conquest in Central Asia, kemudian Al-Adab Al-Arabi yang disusun pada tahun 1926, kemudian menerbitkan rangkaian tentang sastra Arab secara bersambung pada tahun 1928, kemudian menerjemahkan buku sejarah Damaskus karya Ibnu Al-Qalansi ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1932, kemudian menerbitkan makalah tentang kekhalifahan Islam menurut pemikiran Ibnu Khaldun pada tahun 1933 dan pandangan Al-Mawardi tentang khilafah pada tahun 1937. Nah, adapun mengenai karyanya di bidang agama Islam, Gibb memiliki 2 buah karya, yaitu Muhammadanisme yang berhasil dicetak pada tahun 1949 dan Modern Turn in Islam pada tahun 1962. Nah, di sini Gibb lebih menyukai menyebut Muhammadanisme karena menurutnya Islam sebenarnya didasarkan pada suatu gagasan estafet kerasulan yang diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW.